Selamat siang, Mbak Sari. Apa kabar, Mbak? Iya, kabar baik dong. Ya, Alhamdulillah. Mas Yogi alhamdulillah, sehat? syukurlah. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya udah berkenan untuk diajak berbagi oleh Indonesia Mau Global, suatu platform website begitu yang berisikan artikel-artikel yang menurut saya bermanfaat untuk prospective applicants di seluruh dunia begitu. Nah, termasuk saya sebenarnya di Indonesia Mau Global ini fokusnya sebagai content director di Australia dan New Zealand. Oleh karena itu saya coba mengundang Basari sebagai current PhD student di UNSW di Sydney yang sedang remote candidature juga untuk menceritakan bagaimana sih kira-kira proses memulai aplikasi dan studi PhD di masa pandemi. Karena jujur pasti banyak sekali ya yang ingin sekali untuk memulai aplikasi atau misalkan memulai persiapan studi PhD-nya gitu kan, tapi di masa pandemi ini kira-kira bagaimana? Ya, pertanyaan pertama, kira-kira latar belakang Basari ini sebelum memulai PhD di UNSW itu sebagai apa sih, dan akhirnya kenapa memutuskan untuk ambil PhD? Oke, pertanyaannya menarik nih. Memang banyak banget sih juga minta tolong dong infoin gitu kan. Bahkan di DM atau komen gitu. Apa sih latar belakangnya terus kok jadi pilihnya ini gitu. PhD-nya ini, terus kenapa ke UNSW, Australia, dan lain-lain. Jadi mumpung ditanya nih ya sama Indonesia Mengglobal, such an honor for me tentunya diundang di sini. Saya itu dosen tetap PNS di Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian saya juga sebenarnya sejak 2005 gitu ya, 2006 itu saya ikut Translation Club gitu ya. Jadi saya memulai karir penerjemah dari tahun 2006 sebetulnya gitu. Tapi saya uh, tidak pernah bekerja di salah satu agensi atau di mana untuk penerjemahan, enggak. Jadi kalau untuk penerjemah saya freelance dari awal gitu ya. Nah, jadi ketika ada suatu fenomena gitu, awalnya gini, saya kan sebagai dosen, saya membimbing skripsi gitu kan. Kemudian saya mengamati mahasiswa gitu. Kenapa kok skripsinya itu sedikit gitu menggunakan referensi buku berbahasa Inggris gitu, Mas Yogi. Nah, karena katanya mereka merasa kurang paham gitu ya untuk membaca selevel itu gitu, academic textbooks yang dalam bahasa Inggris. Ya, saya tanya, kenapa nggak coba menggunakan buku terjemahannya gitu kan, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, jawabannya itu saya terkejut gitu ya, karena mereka bilang kurang enak bacanya gitu. Nah, kurang enak itu kenapa ya? Nggak tahu deh, kurang nyaman aja gitu kan. Sebagai dosen yang merangkap jadi penerjemah profesional freelance, saya merasa tertarik mengamati fenomena ini gitu. Saya itu kan aktif ya, ikut seminar, ikut workshop. Memang haus ilmu gitu, memang ya untuk meningkatkan knowledge gitu ya, pengetahuan, ilmu dan semuanya. Akhirnya di suatu workshop di tahun 2018, saya tuh kayak dapat hidayah gitu loh. Jadi ada narasumber yang ngasih tentang tentang penerjemahan dan tentang teorinya gitu, gimana melihat kualitasnya, maknanya segalanya. Saya kayak, wah kayaknya ini deh teorinya. Sepertinya ini deh yang pas menjawab fenomena saya ini. Gitu. Dari situ saya coba bertanya dan beliau ini bilang, kalau Anda tertarik ini bisa dijadikan proposal disertasi. Saya langsung, wow. Dari situ saya coba menggali lebih dalam soal teori ini dan mulai menyusun proposal saya. Kayak gitu. Oke, berarti dimulai dari masalah real yang terjadi di lingkungan kerjanya Mbak Sari begitu ya. Lalu akhirnya bertemu dengan potensial supervisor dan akhirnya menjadi penelitian sekarang begitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya berkenaan dengan persiapan aplikasi PhD juga, kira-kira bisa dijelaskan nggak sih persiapan kita? Tadi kan persiapan substansinya ya atau idenya gitu kan. Nah kalau persiapan administratifnya dan misalkan persiapan beasiswa yang diikuti itu seperti apa ya yang dialami Mbak Sari? Ya oke. Jadi awal mulai persiapan itu kan tadi ya saya bilang saya seperti dapat hidayah gitu ya sekitar April 2018. Nah setelah
seperti mendapatkan, oh ya ini ya kayaknya lewat ini nih caranya gitu, metodenya ini nih yang bisa membawa saya menjawab pertanyaan saya itu. Akhirnya saya coba gali, saya baca referensi tentang teori itu. Akhirnya proposal saya jadi sekitar bulan Juli 2018. Nah, saya coba cari potential supervisor di kampus-kampus di dunia gitu kan. Nah, sebelum mencari potential supervisor, tentunya kita kayak we need to spend time around maybe a week, 2 weeks. Pokoknya tiap hari itu kita, kalau saya sih bilangnya di video saya, di konten saya itu, saya bilangnya kampus shopping ya. Kalau kita sering mendengar window shopping. Ini saya kampus shopping, artinya benar-benar kita ngeklik website kampus mana sih yang ada pakar di sini, di mana gitu kan, atau yang cocok gitu kan dengan kebutuhan kita. Nah akhirnya dari situ saya mendapatkan 3 kampus gitu ya, 2 kampus Australia dan 1 kampus Amerika. Dari situ saya coba nih sebarkan ke 3 kampus tersebut. Alhamdulillah semuanya tertarik pada riset saya gitu. Nah saya mulai dari situ, saya mulai coba ajukan ke atasan saya secara informal. Saya mau kuliah, boleh nggak begini begitu gitu ya. Nah kemudian setelah ada lampu hijau, saya mulai urus berkasnya nih. Itu sudah sekitar akhir tahun 2018, Mas Yogi. Jadi saya coba urus berkas dan dokumentasinya gitu kan. Nah kemudian tahun 2019 saya baru coba mengajukan LOA seperti itu. Ya, jadi di kampus yang pertama itu sedang berjalan, itu kayak di Australia gitu ya, itu kampus itu kayak udah yang ayo segera setelah ini itu saya melakukan sendiri gitu tanpa agent, itu kayak udah sedang berjalan kan. Kemudian di kampus kedua belum bisa diproses jika syarat belum cukup, karena saya belum jelaskan finansialnya apakah beasiswa, apakah fundingnya itu bagaimana gitu kan. Dan ada syarat IELTS kan yang belum selesai juga. Kemudian pertengahan 2019, jadi kenapa sih pertengahan 2019 saya kayak merasa waktu itu ya kalau awal tahun 2019 saya belum siap gitu kan. Kemudian ya pertengahan 2019 saya daftar LPDP dan Desember 2019 pengumumannya lulus gitu, alhamdulillah. Jadi ya sekitar setahun ya untuk menyiapkan administratif, mencari potential supervisor, potential supervisor sama beasiswa. Oke. Berarti ini ya sangat-sangat step by step begitu ya kalau Mbak Sari ya. Jadi kan ada juga yang misalkan sama sekali belum ada persiapan apa-apa lalu ikut beasiswa, tapi ini step by step begitu ya. Jadi mencari idenya dulu, ide udah dapat, baru cari potential supervisor, lalu lengkapi administratif dan ikut beasiswa begitu ya. Oke. Nah akhirnya tadi kan sempat dibahas ya bahwa Mbak Sari itu kan dapat 2 kampus di Australia dan 1 kampus di US. Nah, ternyata sekarang itu kan yang diambil UNSW ya di Australia. Nah, bisa dijelaskan mungkin program PhD yang diambil saat ini itu apa, serta alasan pemilihan program studi, dan juga kampus di University of New South Wales itu seperti apa? Gitu. Oke. Currently, I'm working on my PhD in Translation Studies gitu ya, in School of Humanities and Languages. Ini fakultinya adalah Arts, Design, and Architecture. Nah, kenapa kampus UNSW? Sebelum bahas kampus, saya mau bahas dulu kenapa Australia gitu. Karena setelah observasi di banyak kampus di negara-negara maju, saya memang maunya di negara-negara yang berbahasa Inggris, karena supaya saya merasa, saya sekalian dong, biar ketika tidak hanya di academic life saya menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika saya ke pasar, kemana saya maunya negara yang berbahasa Inggris. Jadi saat itu saya observasi di banyak kampus di negara maju, ternyata di bidang penerjemahan, riset penerjemahan dengan pasangan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu banyaknya di kampus Australia. Gitu. Kalaupun ada di Eropa itu di Jenewa, dan itu dia menggunakan bahasa Perancis ya setahu saya ya. Saya lupa itu bahasa, kalau salah bahasa Prancis ya, karena kalau lihat risetnya begitu. Nah, coba telusuri gitu kan, loh, begitu ya. Ternyata kalau kayak di UK, di mana itu bahasa Inggris dengan bahasa lain gitu. Oh, jadi memang di Australia nih. Kemudian saya coba cari lagi yang tadi itu kampus shopping. Saya coba telusuri pakar di bidang teori yang saya pakai ini banyak, gitu ya. Ada di University of Sydney, ada di University of Melbourne, dan lain-lain. Tapi ketika
bagaimana menggunakan teori ini untuk bidang terjemahan. Nah, saya lihat ada di UNSW. Seperti itu. Dan menariknya adalah pakar ini adalah yang dulu menjadi narsum ketika saya workshop. Dan itulah yang menjadi supervisor saya saat ini. Iya, betul. Memang benar-benar sudah semacam takdir begitu ya. Karena ketemu di Indonesia terus akhirnya bisa jadi supervisor sekarang. Oke. Berarti ya itu ya, karena kesesuaian dengan teori, expertise dari teori yang digunakan dengan bidang studi yang Mbak Sari ambil begitu ya. Nah, lalu berbicara soal pandemi COVID-19 nih. Ini kan sudah menjadi hal yang umum bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengubah gitu ya rencana atau pola studi orang-orang yang hendak studi di luar negeri ataupun persiapan untuk studi di luar negeri juga. Nah, menurut Mbak Sari sendiri, yang dialami Mbak Sari sendiri, bagaimana pandemi COVID-19 mengubah rencana atau pola studi PhD Mbak? Kalau bahas ini rasanya mau nangis aja ya. Jadi, wow ya, wah, COVID ini kok pas datangnya itu pas saya mau berangkat gitu loh. Jadi, wow, it totally change gitu kan. Jadi, ya, kalau mau bilang positifnya adalah it's challenging time ya. Tapi kalau mau bilang, it ruins my plan gitu ya. Kalau mau jujurnya, it ruins my plan, the whole plans gitu. Jadi, ketika saya 2019 Desember pengumuman, itu saya langsung sudah siap-siap semua untuk pindah, sudah mengurus segala macam gitu. Kemudian Maret gitu kan, karena saya mau berangkat itu bulan Mei kira-kira 2020. Kemudian Maret itu kayak gitu kan, COVID di Indonesia lebih terasa lagi. Kemudian Australia juga menutup bordernya gitu, tidak boleh masuk dan lain-lain. Itu sangat mengubah rencana saya. Nah, perubahan yang terjadi jelas jadinya online, tapi tidak semudah itu gitu. Perjuangan pada saat 2020 sampai saya mulai itu sangat panjang. Kenapa? Karena pada saat itu ada isu bahwa tidak boleh PhD itu overseas. Sehingga saya tuh langsung 2020 is my darkest it's my lowest point ya, at the lowest point gitu. Jadi my darkest age, darkest apalah ini, darkest year and so on. Jadi waktu itu saya menunggu aja. Jadi menunggu gitu. Jadi ini gimana gitu kan? Saya belum ada info. Oh ya, Anda harus begini. Tidak ada. Jadi pokoknya hanya menunggu boleh atau tidak. Kemudian akhirnya ada kabar gembira di bulan September 2020 bahwa ya boleh ada overseas gitu, PhD overseas. Tapi ada syarat lagi yang lain. Jadi saya enrollment-nya menggunakan external enrollment. Nah, external enrollment ini harus make sure, harus justify, ada nggak sih kalau kita misalnya di Indonesia gitu kan, di tempat kita berada sekarang, kalau misalnya kita mau menggunakan lab, ada nggak gitu, dan itu di mana, dan itu siapa yang bertanggung jawab, dan itu berapa biayanya, pokoknya tuh sampai sedetil itu. Kemudian kalau misalnya apakah negara Anda juga lockdown? Kalau memang lockdown, Anda perlu keluar bagaimana? Sampai sebegitunya. Bagaimana finansial Anda? Apakah kehidupan hari-hari Anda? Pokoknya sampai wow gitu ya. Jadi external enrollment ini form tapi berhalaman-halaman dan banyak sekali, saya ingat banget 20-an pertanyaan yang itu harus kita isi. Mereka harus yakin bahwa kita bisa memulai overseas. Itu. Akhirnya setelah saya berhasil di bulan Januari 2021 ya. Di bulan Januari 2021 itu kayak baru ada ayo sedikit lagi. Jadi kayak kalau misalnya saya menjawab A, kemudian ntar supervisor saya balikin lagi. Ini katanya kurang begini. Ini di sini kurang meyakinkan. Jawab lagi. Jadi saya tuh mengolah external enrollment itu mungkin lebih dari 2 minggu. Bolak-balik dapat email, saya kirim. Terus mereka juga karena COVID-19 ini menjadi membuat slow response gitu ya, karena administrasinya disebutkan bahwa mereka juga hanya berapa hari ke kampus dan lain-lain. Jadi seperti itu, lama tuh menunggunya kan. Nah 2 minggu itu kayak mengolah gitu ya, 2 minggu itu mengolah, belum nunggunya lagi, belum. Jadi kalau total mungkin 1 bulan saya mengolah external enrollment itu, sampai dia mendapatkan jawaban yang meyakinkan. Nah
singkat cerita, akhirnya selesai mendapatkan enrollment eksternal, selamat, Anda sudah berhasil, mau mengajukan deferral atau lanjut. Oh, saya lanjut. Gitu. Oke, akhirnya ya sudah, karena lanjut berarti pola studinya ya online, seperti itu. Jadi platformnya menggunakan Zoom Meeting atau Microsoft Teams, seperti itu, apa yang nyaman bagi kedua belah pihak, supervisor dan saya. Seperti itu, Mas Yogi. Oke, berarti external enrollment tadi itu bisa dibilang sebagai initial screening ya, atau checklist. Apakah PhD applicants itu eligible untuk quote and unquote remote candidature mungkin ya. Gitu. Dan akhirnya Mbak Sari setelah beberapa minggu proses jadi bisa ya eligible untuk remote candidature. Tadi kan untuk dari UNSW ini sebetulnya tidak apa-apa. Tapi ini juga bisa jadi menjadi pertanyaan dari berbagai applicants. Bagaimana dengan scholarship-nya gitu? Apakah memang LPDP membolehkan PhD applicants untuk remote candidature atau tidak? Berdasarkan pengalaman Mbak Sari gimana? Ya, oke. Jadi karena ini bencananya dunia ya, pandemik, jadi LPDP akhirnya seperti mengeluarkan aturan-aturan yang lebih lunak gitu kepada kita. Akhirnya kita boleh mulai online gitu ya, PhD online. Tapi kan kita belum jelas mana kelasnya gitu, sehingga LPDP meminta surat keterangan khusus, Mas. Jadi saya minta kampus untuk menjelaskan bahwa oke, saya boleh kuliah online nih, PhD online gitu kan, dengan bimbingan secara online. Akhirnya dibuatkan surat sehingga ketika kita minta LPDP bahwa kami sudah siap loh mulai gitu, saya sudah betul-betul tercatat resmi bisa mulai, maka untuk resmi dari LPDP untuk mengeluarkan funding dan lain-lain itu ya pakai surat dari kampus itu. Nah, lalu support atau bantuan dari kampus UNSW pada khususnya untuk offshore international PhD students itu seperti apa ya, Mbak? Kalau bantuan sih saya rasa sama ya, offshore maupun yang di sana gitu ya, itu kita banyak sekali seperti workshop, trainings gitu. Bahkan bukan cuma sekedar akademiknya, bukan cuma sekedar kayak thesis writing workshop, atau bukan hanya sekedar improvement our English skills dan lain-lain, tapi juga seperti ada our well-beings, our mindfulness itu, jadi kayak kesehatan mental dan kesehatan fisik itu betul-betul didukung oleh kampus gitu loh. Jadi kayak nggak cuma menyediakan seminar online atau training online, tapi juga mereka menyediakan platform, misalnya ini kalau kenapa-napa ngadunya ke sini gitu. Terus itu dari sisi yang pelatihan dan lain-lain. Tapi juga karena kita offshore, mereka masih sangat support dari sisi library. Jadi menarik sekali, pernah saya mendapatkan referensi dari supervisor saya. Ini baca ini gitu, tapi buku ini sangat baru, tahun 2021 baru terbit. Oke, saya coba cari di library, nggak ada gitu kan. Kemudian kalau nggak punya gimana ya? Kemudian saya tanya, kata supervisor saya, kamu bisa request kan, minta beliin. Oh gitu ya, saya bilang, wow gitu. Akhirnya saya coba request kan ke library. Kemudian kita buat janji, ya udah, terus dihubungin, Anda mau butuhnya yang mana. Akhirnya saya minta tuh buku yang baru. Kemudian saya kayak sekalian gitu, nggak yang buku baru aja, mungkin buku-buku yang kemarin gitu, kalau saya dapetnya mungkin kan jelek ya, kadang kualitas tuh dapat scan yang nggak bagus gitu, yang kualitasnya nggak bagus. Udah sekalian aja saya minta banyak sekali, ada 6 apa 7 gitu, saya minta, terus dikasih semua gitu. Dan yang buku yang tadi yang belum dibeli, belum ada, dibelikan, dan akhirnya saya dikasih akses e-booknya gitu kan, karena di sini gitu. Bahkan teman saya bilang, boleh loh kalau minta fisiknya akan dikirim ke ke tempat kita berada. Ke Indonesia juga bisa ya? Iya, kayak gitu. Jadi menurut saya sih supportnya keren. Dan satu lagi, yang terakhir ini support yang saya dapatkan, saya dapat email, kita boleh mengajukan funding namanya emergency hardship fund. Sebegitunya loh, maksudnya ini loh, dana darurat, dana kesulitan, segala macam, itu kita boleh mengajukan. Jadi, wow, supportnya nggak cuma seminar, workshop, tapi juga biaya gitu kan. Ya, akademik, tapi juga non-akademik juga berarti ya, kalau bisa dibilang. Oke.
berkenan dengan online PhD study yang Mbak Sari lakukan, kira-kira ada hal menarik nggak sih atau hal baru yang Mbak Sari temukan atau pelajari gitu dari pengalaman online PhD study atau remote candidature ini? Oke, jadi kalau hal menarik di sini ada dua hal sih. Yang pertama tuh dari sisi kecanggihan kampus gitu. Yang kedua dari sisi saya. Jadi yang pertama saya mau cerita gitu ya. Jadi kalau kita walaupun online gini, walaupun kita kayaknya persis nih orangnya jauh gitu ya dari kampus, tapi mereka betul-betul memantau kita. Itu yang luar biasa kok. Teknologinya luar biasa gitu ya. Jadi saya lakukan ini, kesalahan ini adalah di waktu awal kuliah gitu. Ini pernah saya share juga di konten YouTube saya. Jadi ketika itu dibilang Anda harus mengikuti induction ini, oke saya ikut. Anda ikutin induction ini gitu ya, pengenalan kampus, oke saya ikut, orientation, ikut. Nah terakhir tuh kayak yang ketiga atau yang keempat, saya bosen gitu. Saya merasa kan saya udah dapat gitu, ngapain lagi gitu kan? Udah saya lewat aja, skip, ini lagi pagi banget gitu. Pokoknya so many excuses. Udahlah. Katanya saya udah lewat kan. Besoknya saya dapat email. Anda terdeteksi tidak hadir. Kalau Anda mau dianggap hadir, ikutin term 2 gitu ya, term berikutnya, atau Anda nonton ini, link di sini. Ini recordingnya. Oke, saya klik dong recordingnya. Udahlah, mumpung saya ada waktu, itu kan malam ya kalau nggak salah. Jadi besok malam. Udahlah, saya coba aja lah klik gitu kan. Terus ya seperti biasa, oke ini tahu, ini nggak tahu, ini baru nih hal baru, oke yang ini tahu gitu. Jadi kayak oke gitu. Tapi saya simak nih kurang lebih 1 jam. Kemudian selesai videonya, selesai, saya mau email kan, saya mau compose email, new email gitu ya. Itu sorry bukan malam ya, itu pagi, pagi. Mereka kalau email biasanya kita pagi kan. Kemudian saya mau compose email gitu kan. Dear GRS team, saya sudah mau nonton. Baru mau itu ya, belum klik send loh. Tahu-tahu dapat email lagi, ting, thank you for watching, Anda sudah dianggap hadir. Loh, saya bilang luar biasa ya, ternyata ketahuan gitu. Nah, terus yang kedua, dengan dengan hal-hal yang kita harus ya semua serba sendiri, semua harus diingatkan sendiri. Saya belajar seperti kalau time management mungkin orang bilang klise ya, time management saya sibuk sendiri. Enggak, saya bukan bilang itu. Saya justru seperti mempelajari bahwa Sari, ini goalnya kamu loh yang mau achieve gitu kan. Jadi mau supervisor kamu nanya atau kampus kamu nanya, nggak nanya, kamu harus mencapai itu gitu. Jadi saya paksakan diri itu awalnya, saya paksa diri untuk baca setiap hari gitu kan, baca setiap hari, terus menulis gitu. Jadi ternyata remote candidature ini bawa hal positif gitu loh untuk diri gitu. Jadi saya saya harus begitu gitu kan, saya harus menulis, saya harus membaca, dan saya paksakan. Jadi waktu itu pernah supervisor tanya gitu, Sari kamu berapa jam mengerjakan PhD work kamu? Saya tuh langsung jujur aja, saya kalau dihitung itu kayaknya baru sekitar 3-4 jam. Beliau terkejut gitu kan, itu sedikit banget katanya, itu part time, kamu part time atau full time? Saya langsung malu, saya merasa wow, oke. Ternyata kurang ya. Iya Sari, kalau full time kamu 7-8 jam. Saya bilang, so it's like totally serious gitu, kita bekerja untuk riset gitu kan. Wow, selama ini saya berpikir ya udah pokoknya dikerjakan gitu. Oh my God, itu terang-terang. Akhirnya saya coba push myself, habis sholat subuh, baca. Kemudian saya sibuk sebagai ibu rumah tangga, pagi anak PJJ ya, anak saya masih ada yang masih segala macam. Kemudian siang saya baca lagi. Kemudian kalau ada kegiatan Zoom meeting atau seminar atau apa ya, saya lakukan. Kemudian malam, habis makan malam, itu saya kerja lagi gitu untuk riset saya, baca atau nulis. Kemudian setelah itu, sebelum tidur, saya baca lagi. Jadi kalau dihitung-hitung, saya sudah saya sudah punya progres yang signifikan. Dari yang hanya 3-4 jam mengerjakan PhD saya, ya akhirnya sekarang sudah alhamdulillah. Jadi ini hal yang menarik dan hal yang baru buat saya gitu. Kalau kita benar-benar bisa kok push ourselves. Jadi ya. Oke. Berarti memang ini ya kemampuan untuk memonitor progres itu sangat penting ya dalam remote candidature kalau bisa dibilang. Oke. Dan tadi tuh mau konfirmasi 7-8 jam itu per hari maksudnya kan?
Betul. Oke, oh iya, oke. Jadi memang diharapkan gitu ya seluruh applicants melaksanakan PhD work itu minimal 7 sampai 8 jam per hari. Wah, sudah memang seperti full time ya, full time work. Full time Oke, researcher ya. it's full time researcher. Oke, nah selanjutnya kira-kira harapan Mbak Sari nih untuk studi Mbak Sari ke depannya itu seperti apa? Terutama kan dengar-dengar juga ya tahun 2022 itu NSW State akan melakukan ini ya apa namanya percobaan untuk ada transisi agar international students itu masuk lagi gitu kan ke wilayah Australia. Itu kira-kira harapan Mbak Sari untuk studi Mbak Sari ke depannya itu seperti apa? Oke, makasih. Tapi saya ralat dulu ya. Sudah ada berita terbaru per hari Jumat kemarin bahwa uh, NSW ya, New South Wales State itu akan membuka per Desember. Gitu. Jadi per Oh, per Desember Desember ya. 2021. Oke. Ya, jadi Oh, lebih semoga. cepat berarti. Yeah, Nah, which is jadi good. which is good, hopefully. Ya. Jadi saya itu harapannya ke depan tentu saja sebentar lagi mungkin dalam 2 bulan ke depan itu saya akan menghadapi yang namanya the confirmation review. Itu berarti mengkonfirmasi apa seperti kita seminar proposal ya di sini. Itu sudah tahu sih saya waktunya sekitar akhir November sampai awal Desember. Jadi harapan saya ya saya lulus dengan excellence walaupun orang-orang bilang nggak ngaruh kok mau PhD di Australia itu hanya lulus aja statusnya ketika kita nanti lulus gitu kan. Tapi saya bilang nggak ada yang sia-sia gitu. Kalau saya mau berusaha keras kemudian dapatnya excellence, ya kenapa enggak kan membahagiakan diri sendiri dan keluarga gitu. Jadi saya harap saya bisa lulus dengan nilai excellence gitu kan. Ada award excellence. Kemudian saya juga berharap segera dibuka, katanya kan per Desember ya, per by Christmas katanya, by Christmas 2021. Jadi harapan saya bisa ke sana bersama keluarga dan karena mereka sudah mulai membuka ya, saya berharap kehidupan normal itu sudah mulai terasa karena saya akan membawa keluarga, anak, suami ya, berarti kan suami juga butuh pekerjaan kan. Jadi saya harap betul-betul semua lancar dan saya tuh kayak dari tengah tahun ya atau mungkin dari bulan sekitar bulan Maret lah ya, terus saya kayak udah feeling gini loh, ya Allah kan kata orang-orang PhD PhD kandidat itu year one itu kayak honeymoon dulu kan, jadi kayak term 1 tuh kayak masih orang jalan-jalan dulu. Saya kan nggak ngerasain, ya Allah saya bilang gitu, mohon kalau memang saya kesempatan ke sana berikan waktu yang pas, saya bilang gitu. Mungkin setelah saya stresnya hilang dari confirmation review ini hilang, kemudian saya bisa ke sana, saya bisa ibaratnya honeymoon dulu gitu kan, honeymoon dalam artian honeymoon academic life gitu kan. Terus dengan ada berita yang Desember ini kayak Masya Allah, semoga deh. Jadi ketika kayak saya lulus gitu, kemudian pas saya waktunya tepat saya ke Australia dan saya bisa jalan-jalan dulu, bisa santai dulu, bisa cari housing dan lain-lain. Saya kayak ngarepinnya begitu. Semoga ya. Yeah. Betul, memang momentumnya tepat ya, karena kan tadi confirmation review-nya November, lalu Desember ada informasi akan dibuka begitu ya. Dan Desember itu menurut saya Sydney itu sangat-sangat indah, Mbak. Jadi saya sempat ke UNSW juga, Desember sangat indah, mungkin banyak sekali pantai gitu kan yang bisa lagi summer. Ya lagi emang seperti Indonesia sih cuacanya 24-25 derajat. So I think it's a very good time for international students to return to Australia. Nah, yang terakhir mungkin ini termasuk untuk pembaca juga dan mungkin penonton YouTube videonya Mbak Sari juga. Kira-kira apakah ada tips dan rekomendasi untuk calon pendaftar program doktoral atau PhD, termasuk saya juga, yang akan memulai aplikasi dan studinya di masa pandemi ini? Jadi tipsnya adalah yang pertama, kita jangan membedakan mana kita saat ini pandemi, mana saat tidak pandemi. Jadi menurut saya ya sudah seperti biasa, cari potential supervisor. Kita cari yang
betul-betul, kita pelajari betul-betul si supervisor ini, calon supervisor, supaya memang risetnya itu memang area kita. Gitu. Jangan sampai juga kita yang umurnya, mohon maaf banget, kita lihat yang potensial supervisor itu yang umurnya sudah sangat lanjut. Karena teman saya ada, dia sudah dapat, sudah segala macam. Ketika mau mulai ternyata si calon supervisornya ini ya sudah masanya pensiun gitu loh. Jadi mau pensiun. bukan ketika mulai, sorry saya ralat, ketika sudah di jalan, di tengah jalan itu pensiun gitu si supervisornya gitu kan. Jadi dia akhirnya dipindahkan. Jadi yang pertama cari betul-betul potensial supervisor, tidak masalah mau pandemi atau tidak, kita cari yang sangat cocok dengan penelitian kita gitu, yang research area kita. Kemudian tips yang kedua, karena mereka juga situasinya, kampus-kampus di dunia ini juga situasinya kan slow response ya. Artinya kalau email kita tidak dibalas, kita belum lagi follow up, kita belum dibalas, kita boleh loh mengingatkan mereka gitu. Misalnya sudah 5 hari tidak dijawab juga, kita ingatkan dengan cara yang baik gitu kan, bahwa kita sudah reach out mereka. Kemudian yang ketiga, siapkan diri kalau misalnya Anda, walaupun pandemi ini, Anda bisa terbang ke sana. Karena persiapan diri ini bukan hanya sekedar persiapan kita studi, tapi kalau yang mau bawa keluarga, ya persiapan untuk keluarga juga, bagaimana sekolahnya anak-anak, bagaimana pekerjaannya suami jika diajak, atau pekerjaan istri jika diajak. Jadi persiapan itu bukan hanya dari akademik aja. Kemudian yang keempat, dimulai dari sekarang. Jadi nggak usah nunggu pandemi berakhir gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Jadi kalau memang sudah ada strong determining keinginan kuat gitu ya, keinginan kuat untuk kuliah, ya sudah dimulai dari sekarang. Gitu. Oke, wah menarik banget ya. Berarti dimulai dari sekarang, tidak perlu menunggu pandemi usai, karena kita nggak pernah tahu kapan pandemi usai. Terima kasih banyak Mbak Sari. Mudah-mudahan sukses selalu untuk studi PhD-nya. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing dengan Indonesia Mengglobal. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih.